Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, perkenalkan saya Siti Nur Jamilah. Saya adalah pemilik dari bengkel mobil Maverick, juga pemilik dari toko alat tulis idaman. Nah, setelah kita kenalan, saya ingin membacakan laporan bengkel yang Kakak minta kepada saya pada bulan Desember per 31 Desember pada tahun 2005, dan saya juga akan membacakan laporan laba rugi dari toko alat tulis yang saya punya, yaitu toko alat tulis idaman. Oke, mungkin Kakak bisa melihat ini data-datanya Kak, dan bisa saya jelaskan sekarang. Oke, yang pertama Kak, saya akan membacakan dulu ya dari laporan keuangan bengkel mobil Maverick, yaitu pada per 31 Desember tahun 2005. Di mana pada laporan keuangan ini Kak, yaitu ada aktiva juga ada pasiva. Juga terdapat 3 komponen pada laporan keuangan ini, ada yang namanya aset, ada juga yang namanya liabilities atau kewajiban, ada juga ekuitas, yaitu modal dari bengkel ini Kak. Nah, yang pertama ini Kak, ada modal hadian atau ini modal akhir pada per 31 Desember di tahun 2005, yaitu saya memiliki modal sejumlah Rp2.840.000 pada saat itu. Kemudian saya juga memiliki kewajiban atau liabilities. Yang pertama, utang usaha. Pada waktu itu saya memiliki utang usaha sebesar Rp700.000. Kemudian saya juga memiliki kewajiban untuk membayar utang gaji para pekerja saya Kak di bengkel itu waktu itu, yaitu sebesar Rp140.000. Maka jumlah kewajiban yang harus saya bayarkan adalah Rp840.000. Maka Kak, jumlah dari pasiva ya, atau jumlah dari kewajiban dan modal yang saya punya itu semuanya berjumlah Rp3.680.000. Oke, lanjut Kak ke aktivanya Kak. Nah, aktiva ini saya ada aktiva lancar ataupun aktiva tetap, atau bisa juga disebut aset lancar atau aset tetap ya Kak. Dimana di aktiva ini pertama saya akan membacakan aktiva lancar Kak. Aktiva lancar ini adalah aktiva atau aset yang mudah untuk dicairkan Kak, mudah dikonversikan ke uang tunai mungkin gitu, tapi dalam jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Nah, aktiva lancar ini karena jangkanya tadi kurang dari 1 tahun ya Kak, maka ada kas di sini Kak, yaitu kas ini kan mudah ya untuk dicairkan. Maka di bengkel saya ada kas sejumlah Rp500.000. Kemudian ada piutang usaha, yaitu di mana saya memiliki hak nih untuk menagih utang tersebut kepada si peminjam yang saya pinjamkan. Maka piutang usaha ini mudah untuk dicairkan, yaitu ada piutang usaha sebesar Rp1.400.000. Kemudian Kak, saya juga memiliki perlengkapan servis, yaitu ada oli, kemudian ada pelumas, ada sarung tangan Kak, ada lem juga, pokoknya perlengkapan servis, yaitu sebesar Rp160.000. Kemudian ada persekot asuransi, yaitu adalah asuransi yang saya bayar di muka Kak, itu ada sebesar Rp250.000. Maka Kak, jumlah aktiva lancar yang saya miliki adalah
Rp2.310.000. Selanjutnya ada di aktiva tetap, yaitu di mana di aktiva tetap ini asetnya tidak mudah untuk dikonversikan menjadi uang tunai atau agak susah untuk dicairkan gitu kan. Maka dia membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun, berbeda dengan aktiva lancar tadi. Kalau aktiva lancar tadi bisa kurang dari 1 tahun, kalau di aktiva tetap dia lebih dari 1 tahun. Contohnya apa Kak? Contohnya adalah peralatan servis. Nah, peralatan servis yang saya punya di bengkel saya, itu contohnya ada mesin pemotong sama pemutar ban, terus ada juga lift untuk mobil, terus ada juga bor, terus ada juga alat penggulung, mesin pemotong, alat las, dan yang lainnya. Nah, jumlahnya sebesar Rp1.500.000. Kemudian Kak, saya juga ada akumulasi penyusutan peralatan. Apa itu? Yaitu dari peralatan servis yang tadi saya punya, kayak mesin-mesin yang saya punya tadi, alat-alat bor, terus lift yang saya punya tadi, jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang kan suatu saat mereka akan mengalami depresiasi atau pengurangan nilai ya, atau masanya akan habis gitu kan mesin-mesin tersebut. Maka sebelum itu terjadi saya sudah menabung duluan gitu, sudah ada catatan-catatan akumulasi dari penyusutan peralatan yang saya punya, yaitu sebesar Rp130.000. Maka Kak, jumlah aktiva tetap yang saya punya adalah Rp1.370.000. Maka jumlah aktiva yang saya punya keseluruhannya ada Rp3.680.000. Maka sudah jelas ya Kak dari laporan keuangan saya ini modal, pasiva dan aktiva saya tadi nih, kewajiban modal dan aktiva ini balance ya, Rp3.680.000, Rp3.680.000. Maka bisa dikatakan laporan keuangan yang saya punya ini insya Allah bisa Kemudian Kak, saya mempunyai laporan laba rugi dari toko alat tulis idaman, yaitu toko alat tulis yang saya punya. Ini ada laporannya, yaitu laporan laba rugi pada bulan September 2021. Nah, pada laporan laba rugi ini saya memiliki 2 jenis laporan, ada pendapatan usaha saya, ada juga pendapatan yang saya catat di sini yaitu pendapatan di luar usaha yang saya punya. Oke, saya jelasin ya Kak. Di sini ada pendapatan usaha, di mana pendapatan penjualan alat tulis saya berjumlah Rp10.900.000. Ini murni ya, murni yang saya jual gitu, kayak alat-alat tulis yang saya punya. Tetapi ini belum hasil bersihnya, karena saya masih memiliki beban-beban usaha lainnya, yaitu seperti beban gaji karyawan, di mana saya harus menggaji karyawan saya sebesar Rp3 juta. Kemudian ada beban listrik dan air yang harus saya bayarkan, yaitu sebesar Rp200.000. Kemudian karena toko yang saya punya ini belum saya beli, saya masih menyewa, maka ada beban sewa ruko sebesar Rp1 juta. Maka jika dijumlahkan, beban usaha yang saya miliki sebesar Rp4.200.000. Ini masih pendapatan usaha saya Kak. Kemudian ada pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang saya dapatkan dari luar pekerjaan atau luar operasional saya yang tadi, yang penjualan alat tulis tadi. Saya juga punya pendapatan dari luar usaha tersebut, yaitu apa? Karena di ruko saya punya lahan untuk parkir, maka saya ada
sewa tempat parkir, maka saya mendapatkan sewa tempat parkir pendapatannya yaitu sebesar 300.000. Kemudian saya juga ada jasa pengetikan, maka saya mendapatkan pendapatan jasa pengetikan 150.000. Maka laba di luar usaha yang saya punya tadi sebesar Rp450.000. Maka Kak, laba total sebelum pajak yang saya punya adalah Rp7.150.000. 7 juta ini dari mana? Yaitu dari pendapatan awal saya yang saya punya, kemudian dikurang dengan beban-beban usaha yang harus saya bayarkan sejumlah Rp4.200.000, kemudian ditambah dengan pendapatan di luar usaha yang saya miliki, yaitu sebesar Rp450.000. Maka jumlah laba saya sebelum dikenakan pajak, Kak, yaitu sebesar Rp7.150.000. Namun, ternyata saya ada beban pajak juga, karena toko saya juga kena pajak 10%, maka dikurangi Rp715.000. Jadi uang 7 juta tadi yang saya punya ini, saya harus membayarkan pajak sebesar 10%, yaitu Rp715.000. Maka setelah laba bersih, setelah pajak udah dibayar, semuanya sudah dihitung, laba bersih yang saya miliki, Kak, dari toko alat tulis idaman ini adalah sebesar Rp6.435.000. Itu per bulan September 2021. Baik, terima kasih.